Seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Ya, saya tentu terima kasih. Doa-doa beliau-beliau itu sangat penting. Itu kan intercesi untuk Tuhan ya. Saya kira sangat penting, doa penting, harapan orang penting. Maka saya tentu tidak mau mengecewakan mereka. Mereka saya sampaikan jangan pernah mundur, Bapak. Makanya saya nggak akan pernah mundur. Tapi yang mau foto sekalian, baris kayak yang tadi saya bilang ya. Baris. Sudah, sekarang Ibu dari Purwokerto. Saya orangnya percaya semua ada pengaturan Tuhan ya. Saya orangnya pasrah saja. Saya percaya udah sejauh ini saya bekerja buat rakyat, sejauh ini Tuhan pelihara saya, masa dia tinggalin saya? Itu ada dalam pikiran saya seperti itu aja, sederhana aja. Nah, dalam rumah saya, anak-anak, istri semua juga sama, ibu saya juga sama. Kami hanya percaya udah sejauh ini saya di politik kerja buat rakyat. Oleh karena itu, saya mohon Pak Ahok dan Ibu berkenan untuk sungkem, mohon doa, mohon bimbingan, mohon pangestu dari Ibunda tercinta. Silahkan Pak Ahok. Bisa menyanyi. Sembah dulu ya Pak Ahok, menurut orang Jawa ada Ibu Muryati nanti dimarahin. Sembah dulu Pak Ahok. Sembah dulu. Sembah. Ya, lalu sungkem. Mohon doa, mohon maaf, mohon pangestu. Ya, Mama juga doa ya. Semua agama juga doa Ahok sama Pak Jarod ya. Sukses ya Ahok sama Pak Jarod ya. Amin, amin. Apa boleh buat ya, kita hanya manusia bisa doa aja. Saya juga senang pada banyak agama juga berdoa sama Pak Ahok. Pasti Tuhan dengar. Dia juga imannya kuat. Dan saya nggak pernah menyesali posisi saya sampai hari ini. Apapun yang terjadi, saya nggak pernah nyesal, nggak pernah mundur, karena saya sudah mampu membantu orang miskin jauh lebih banyak dibandingkan ketika saya sebagai pengusaha. Nah, saya nggak pernah berpikir mau kembali jadi pengusaha, enggak. Udah jelas posisi saya. Majelis Hakim yang mulia, terima kasih atas perhatiannya kepada Jaksa Penuntut Umum serta penasihat hukum. Saya juga ucapkan terima kasih. Jakarta, 13 Desember 2016. Hormat saya, Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, ditandatangani. Nah, orang dulu nggak pernah ngerti ada jaminan semesta kesehatan. Saya nggak peduli Anda miskin atau kaya, asal mau masuk kelas 3 kami urus. Dulu Anda nggak pernah tahu konsep itu. Itu saya lakukan sejak tahun 2006 di Belitung Timur. Untuk memisahkan orang miskin atau orang kaya. Terus juga bantuan sekolah, nggak boleh uang kontan. Saya bisa bantu sampai 2,5 triliun untuk orang sekolah sebagai gubernur. Itu nggak pernah kepikir. Sekarang coba lihat di Jakarta, mana ada orang pakai sepatu butut, mana ada pakai tas butut, pakai baju butut, anak sekolah di kampung pun. Mana ada di pas kenaikan kelas, orang datang ke pegadaian, gadain apa-apa, kriminalitas semua turun. Karena kita turunkan 2,5 triliun. Tahun ini, malah yang masuk perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia dapat 18 juta. Tahun depan 2,7 T. Jadi hal-hal ini yang membuat saya katakan, udah sejauh ini Tuhan nolong saya. Kenapa saya takut?
kadang-kadang kita belusukan tuh kasihan tim yang ngawal ya. Terus belusukan sekarang tuh susah mau ngomong. Hampir semua masyarakat tuh nyerbu kita foto-foto. Misalnya kemarin kita belusukan, saya sampai jalan 200 meter tuh hampir 4 jam. Dikerubutin. Nah kan jadinya nggak teratur, kita juga akhirnya belusukannya juga nggak pas. Nah sekarang kita tinggal lihat aja kalau waktu mereka datang ke rumah Lembang, dengerin ada masukan-masukan daerah yang banjir masih belum ditanganin, saya datang kok, sore-sore saya datang. Bersih-bersih Bang. Rumah Lembang itu merupakan bukti partisipasi masyarakat. Banyak orang kan dulu punya stigma kan, nggak mungkin rakyat itu mau mendukung orang kalau nggak dibayar, nggak diongkosin, nggak dikasih baju, nggak dikasih makan. Stigma pertama, orang selalu berpikiran pejabat itu pasti malas, pasti korup, nggak mau kerja buat rakyat, nggak pernah mengutamakan kepentingan rakyat. Stigma kedua, seolah-olah partai politik itu pasti minta mahar. Nah, rumah Lembang bisa muncul karena dua stigma ini berhasil kita patahkan. Jadi boleh lihat belakangnya di sini, semua pendukung Ahok Jarot kita harus sabar. Semua akan indah pada waktunya. Hidup Ahok Jarot. Ada yang menyampaikan keluhan, tapi lebih baik memberikan foto dan nyumbang sebetulnya sekarang. Untuk mendukung, ada juga yang doain, macam-macam. Nah, itu minta kita jangan menyerah. Kita akan mendukung Pak Ahok dengan smash dengan raket ini Pak untuk para koruptor ya. Ya. Terima kasih Pak Ahok. Semoga sukses ke depan, kita mau dukung dengan doa. Dan kita sebagai olahragawan yang selalu sportif, kita mendukung semua program-program Pak Ahok untuk Jakarta lebih baik dan Indonesia lebih baik. Dulu kan saya suka terima masyarakat di balai kota tiap pagi. Lalu mereka bilang, Pak, Bapak sekian bulan nggak ada, lalu kita gimana? Terus ada keluhan kedua, kita buat gala dinner foto-foto, bayarnya terlalu mahal. Paling murah 200.000, bisa sampai 75 juta. Lalu kalau orang yang pengen foto nggak ada uang, nggak bisa ikut gala dinner gimana? Terus mau cari saya di mana? Nah kita sediakan rumah Lembang. Orang boleh nyumbang, boleh tidak. Kalau mau nyumbang juga 10.000 sampai 75 juta bebas. Jadi kami tidak mau menerima uang tunai. Jadi kalau Anda mau sumbang 10.000 pun Anda nggak punya kartu, Anda titip kepada orang yang punya kartu. Ya umumnya mereka kalau nggak ada ya nggak usah sumbang. Mereka bisa bawa kue, bawa minuman, sumbangkan makanan juga mereka untuk dibagi-bagikan. Ini jadi satu hal yang menarik di rumah Lembang. Ini kita kayak keluarga besar dong nggak? Ada yang datang bawa kue, bawa makanan, lalu bagi-bagi. Menarik ya sebetulnya. Silakan duduk Bapak. Bapak ada yang berdiri dan duduk. Di depan boleh Pak, lebih terlihat. Dua menang. Iya. Dua menang. Ibu-ibu boleh heboh tapi tidak dicium ya, Paongnya. Oke. Loh, heboh boleh tapi tidak peluk, tidak cium. Kita sebagai manusia, kamu bayar orang pun belum tentu orang mau foto sama kamu. Ini orang datang nyumbang foto. Nah, ketika orang nyerbu foto seperti ini, bagi saya ini kesempatan kita untuk menunjukkan kami adalah pelayan yang baik. Anda mau foto walaupun begitu panas, didepetin semua, sampai 4 jam ya, basah kuyup sampai celana semua. Itu satu hal pelayanan yang baik buat saya. Masyarakat mau datang foto, emang gampang. Nah, itu yang kita pikir sebagai pelayan kita harus jadi apa saja supaya masyarakat senang.
Pak Ahok sedikit habis dari rumah Lembang ini kemana Pak Ahok agendanya? Kita mau belusukan aja, mau lihat ada lokasi yang masih banjir. Daerah mana itu Pak Ahok? Saya nggak tahu, di selatan ya. Yang banjir kayak di selatan sekarang. Nah. Belakang ituan. Tapi kalau potensi hujannya semalam Pak, segini Pak. Fungsi langsung. Ya ngungsi yang punya atas di atas. Kalau yang kira-kira udah nggak bisa dihuni ya pada ngungsi ke pemukiman yang aman. Dulu juga sama banjir. Dulu sama Pak, udah 5 tahun di sini nih banjir tuh selalu Pak. Setelah banyak bangunan atas. Iya. Visi misi kami jelas, kami kan memang petahana. Kami kan bukan ngomong mau akan. Kami kan sudah. Aku tinggal lihat saja. Ya kan bisa kita bilang visi, kita bilang indeks pembangunan manusia. Berapa lama orang sekolah, berapa usia harapan hidup, berapa daya beli. Kamu tinggal lihat, kita udah dapat angka berapa 2015? 78,99. Kalau dunia yang maju berapa? Minimalnya 80. Berarti Jakarta kurang dari 1,01 telah mencapai garis batas dunia yang maju. Jelas, jadi misi kami jelas. Pak Ahok bener kan? Bener kan? Birokrat, pejabat, semua harus punya hati melayani. Kalau kamu nggak punya hati melayani, kamu nggak boleh jadi pejabat. Itu dulu sebelum ada proyek itu banjir nggak sih? Banjir tapi nggak parah. Mungkin itu salurannya dia ada. Nah itu. Pasti. Ya kita periksa Pak. Kalau yang masih bongkar kita bongkar. Dan itu kami ada key performance indicator. Tadi indikator kunci untuk menilai kinerja dari semua pejabat. Jadi semua terukur, ada angka-angka. Lurah itu ada scorecard, ada kartu untuk nilainya. Jadi kami ini bukan sembarangan. Orang saja suka mengatakan Ahok itu one man show, nggak ada kerja tim. Saya kadang-kadang merasa terhormat sekali gitu loh. Dianggap saya begitu hebat, Superman. Kamu kira gampang ngurusin 10 juta orang Jakarta, ngurusin 267 lurah, 44 camat, PNS ada 72.000, non PNS 50.000 sendiri? Gak bisa. Makanya saya gunakan teknologi semua, gunakan sistem penilaian yang jelas. Makanya saya merasa tersanjung sekali ketika orang mengatakan Ahok itu hebat, one man show. Maksudnya sih ngeledek saya tuh nggak? Aku pikir kalau saya bisa sendiri nanganin Jakarta, aku ini Superman. Enggak, itu posisi belok ke sini. Ini masih kiri alat catat lokasi. Siap. Ya kan? Karena saya bilang yang paling bahaya di Jakarta sekarang Jakarta Selatan. Padahal logika yang banjir harusnya kan utara. Kok sekarang selatan banjir melulu? Karena selatan ini dulu nggak banjir, banyak bangunan-bangunan. Yang tadi kan air kan ditampung di situ, bikin apartemen, bikin perumahan, sungainya dipindahin, belokin, dulunya lurus, belokin. Orang kampung yang kasihan, begitu di sungai, dia belokin sungainya, bikin tinggi, tenggelam. Kita harus kerja tim, saya ada tim TGUP 2, tim Gubernur Percepatan Pembangunan, isinya itu mantan ketua BPKP DKI. Saya punya anak-anak magang, 30-40 anak magang yang nggak punya kepentingan, lulusan S2, S3, ada S1, itu juga udah kerja di perusahaan konsultan-konsultan, mereka yang bantu saya. Saya juga ngundang banyak profesor, orang-orang doktor untuk makan, untuk mendapatkan ilmu-ilmu mereka. Saya juga harus baca semua kajian-kajian, nah tinggal eksekusi. Jadi orang cuma menuduh itu sistem. Jadi program kami semua terukur dengan angka. Ini buat masyarakat pakai ya? Enggak ada nih buat ini Pak, ini gedung yang gede. Orang mancing aja kagak boleh, dilarang. Itu baru ada tuh anak berani aja. Tanah ini Pak. Oh, aku ngerti. Ini tanah PAM. Ya iya ini Pak, tanah PAM. Makanya kok bisa jadi PAM dong, mana bisa? Aturan punya PAM, makanya yang ini yang jogging track milik yang sana. Nggak bisa dong. Ini pasangnya kapan? Semenjak proyek ini pasang tembok? Iya, bukan. Duluan
ini Pak, duluan ini sebelum ngerjain ini jadinya ini Ini kapan? 3 tahun? 5 tahun? bukan baru 2 tahunan 2 tahun Berarti nggak benar. 2 tahun Harusnya dia lepasin ini. Oh pasti sekarang saja masyarakat sudah merasakan kok kita di dalam ditungguin. Sekarang pelayanan mana ada pungli, rumah sakit kepuasan gitu baik, ya kan, kesehatan gitu baik, pendidikan gitu baik, perumahan juga gitu baik, transport gitu baik, sembako lagi kita kerjain, kita juga lagi terbitkan Jakarta One supaya semua orang bisa kita handle dengan baik. Jadi sebetulnya orang bisa lihat petahana beda dengan yang mau calon. Kamu bisa lihat semua yang sudah kami lakukan, semua jelas, visi, misi, program, strategi, kebijakan, semua begitu jelas. Ya, Jakarta harus manusiawi. Karena visi kami adalah membangun manusianya. Jadi gedung, kalau kamu bilang, kenapa nggak bilang macet, kenapa nggak bilang banjir? Macet banjir itu diatasi dalam rangka membuat manusia Jakarta bahagia, nggak stres. Jadi target kami itu bangun orang, dan bangun orang bisa diukur dengan indeks pembangunan manusia. Kalau saya terpilih lagi Oktober 2017, maka birokrat yang hampir 80% yang sudah saya petakan, yang jujur, yang baik, yang bersyukur dengan gaji 75 juta untuk eselon 2, 13 juta paling bawah untuk non eselon 4 bisa 30 juta, ini sudah golongannya masuk di Oktober 2017. Maka semua yang udah terlalu korup, terlalu kaya, yang tidak mensyukuri gaji yang besar, itu akan kita singkirkan. Makanya orang-orang ini akan kita naikkan. Makanya saya merasa sangat perlu kalau warga Jakarta memberikan kesempatan pada saya untuk 2 periode. Karena saya yakin kunci utama semua program bisa jalan, semua strategi kebijakan bisa kami lakukan adalah pejabat yang melayani.